Sudah, Pak? Silakan. Ya. Sudah? Ya, sudah. Silakan Naniati, waktunya 15 menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya akan memasuki materi yang akan saya sampaikan, sebelumnya sedikit saya jelaskan tentang rencana pembelajaran tentang iman kepada malaikat. Jadi rencana pembelajaran ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih yang dikembangkan berdasarkan silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dan penilaian peserta didik dalam mencapai kompetisi dasar. Adapun komponen RPP itu mencakup yang pertama itu identitas. Identitas itu mencakup nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan materi. Terus ada namanya kompetisi inti. Kompetisi inti ini sudah tertuang pada lampiran Permendikbud nomor 59 tahun 2014 yang direvisi pada Permendikbud nomor 36 tahun 2018. Dan selanjutnya ada namanya kompetisi dasar. Kompetisi dasar ini dirumuskan sesuai dengan kaidah. Kompetisi dasar ini dirumuskan untuk mencapai kompetisi inti. Jadi di sini ada namanya indikator pencapaian kompetisi. IPK ini dirumuskan sesuai dengan kaidah pengembangan IPK KD. Artinya di situ ada nanti tujuan yang akan kita capai. Baiklah, selanjutnya ada namanya materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada RPP yang pertama ini, yaitu tentang makna dan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya pendekatan yang saya pakai pada RPP ini adalah saintifik. Model pembelajarannya discovery learning dan problem based learning. Metodenya tanya jawab dan diskusi. Medianya itu ada LKS, lembar kerja siswa, serta LKPD untuk menilai pada pengetahuan. Sumber belajarnya buku PAI kelas 10 Kemendikbud, PPT, dan video pembelajaran. Selanjutnya ada namanya langkah-langkah pembelajaran. Sebelum memulai langkah-langkah pembelajaran ini, saya buka dulu dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah dalam keadaan ceria, sehat semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita hari ini, belajar dengan konsentrasi agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Pak Hudi bisa memimpin doa? Silakan. Ya, Bu. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan diawali doa semuanya berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya ini bangkunya masih berserak, Nak. Tolong dirapiin dulu. Meja kursinya dirapiin. Ini Pak Ilyas, ini tarik-tarik kursi tadi, tolong dirapiin dulu. Kursinya dirapiin, alat tulisnya dirapikan. Ya, bagus. Sudah rapi kelasnya? Kalau sudah rapi kelasnya, absen dulu. Hadir semua hari ini? Hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu, izin ke alhamdulillah. kamar mandi ya. Siapa itu? Izin ke kamar mandi, Bu. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Sebelum
Kita mulai, kita awali dulu dengan surat Al-Ikhlas dulu. Kita baca sama-sama. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pintar, selesai. Bacaannya sudah bagus. Yang belum lancar nanti diulang lagi di rumah ya, Nak. Surat Ya, Bu. Al-Ikhlas tentang ketahuan Allah. Baiklah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang jujur. Ada yang masih ingat apa itu jujur? Tidak Kata bohong, yang Bu. benar, Bu. Berkata benar, Benar. pintar Pak Hudinya. Coba Hendriani, apa itu jujur? Tidak pernah berbohong, Bu. Tidak berbohong. Ya, bagus. Jadi disimpulkan bahwasanya jujur itu antara perkataan dan perbuatan itu sesuai kenyataan. Bu. Itu namanya jujur. Ada yang masih ingat ada berapa rukun iman? Bu. Ada berapa? Bu. Ada 6. Ini ya, betul. Rukun iman yang kedua apa? Iman kepada Kan kepada Kepada malaikat, malaikat. Bu. Malaikat. Pintar, iman Pak Jay. kepada malaikat, Bu. Pintar, Jayantoni pintar. Kita kasih hapus dulu. Iya, Bu. Nah. Makasih, Bu. Baiklah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Tolak dong nih. Nah, Iman kepada malaikat Allah. Sebelumnya, Ibu akan bacakan tujuan kita mempelajari iman kepada Allah ini. Ya, yang pertama meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Terus selanjutnya yang ketiga, menganalisa makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang keempat, menyajikan antara hubungan beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku disiplin, teliti, dan waspada. Pakai celana dulu. Pakai celana. Nah, selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu iman? Saya, Bu. Yakin. Coba Jarni, apa itu iman? Iman artinya yakin atau percaya, Bu. Ya, pintar. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Hikmah bisa menambahkan? Apa itu iman? Jadi iman itu adalah kalau menurut bahasa artinya yakin atau percaya. Dan menurut istilah iman itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat itu sebagai makhluk yang gaib. Itu iman kepada malaikat. Selanjutnya, Ibu akan membagi 2 kelompok. Akan kita bahas tentang makna beriman kepada malaikat dan contoh perilaku iman kepada malaikat. Jadi sebelum kita berdiskusi ini, Ibu jelaskan dulu pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya.
Nah, jadi malaikat ini adalah makhluk gaib. Oh, makhluk gaib. Ada yang sudah tahu apa manfaat kita mempelajari beriman kepada malaikat ini? Ada yang tahu, nak? Apa manfaatnya kita beriman kepada malaikat Allah ini, nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Supaya? Supaya? Apa itu manfaat beriman kepada malaikat? Lupa ya? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi manfaat kita beriman kepada malaikat Allah ini antara lain menjadikan kita pribadi yang senantiasa taat dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, karena kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita ucapkan, itu akan menjadi catatan malaikat, terutama malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib itu mencatat perbuatan apa, nak? Perbuatan Baik, Bu. Perbuatan yang baik. baik. Terus malaikat Atid mencatat perbuatan yang Buruk. Buruk. Jadi kita harus berhati-hati baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Karena kita tidak luput dari pengawasan dua malaikat tadi. Selanjutnya, contoh perilaku. Nah, contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, kita harus berbuat dan berkata jujur. Karena dimanapun dan kapanpun kita selalu diawasi oleh malaikat. Allah, malaikat. Yang kedua, patuh dan taat terhadap perintah Allah. Menjalankan perintahnya. Apa saja, nak, perintah Allah itu? Apa saja perintah Allah itu? Yang pertama, sholat. Puasanya. Ya, sholat. Ya. Puasa itu diantaranya. Ya, zakat. Terus yang ketiga, kalau kita ada tugas, itu kita harus bertanggung jawab dalam menjalankannya dan diiringi dengan rasa keikhlasan. Ya, tidak ada rasa keterpaksaan. Yang keempat, kita harus bertindak hati-hati, nak. Dalam perhitungan apa? Dalam kita berkata, dalam kita berbuat, kita harus hati-hati. Karena kenapa? Kalau kita melakukan suatu perbuatan baik, maka yang mencatat malaikat siapa? Raqib. Kalau kita melakukan suatu perbuatan yang buruk, nanti akan dicatat malaikat siapa? Atid. Nah, Ibu Jarminya. Terus selanjutnya, perilaku yang kita tampilkan itu hendaknya menjadi suri tauladan di lingkungan. Jadi yang kita tampilkan perilaku itu yang bisa dijadikan cerminan di dalam suri tauladan, yang bisa dicontoh, nak. Ya, yang bisa dicontoh oleh orang lain. Terus yang ketujuh, berusaha untuk menghindari perbuatan yang buruk. Jadi kita berusaha selalu untuk menghindari suatu perbuatan buruk. Yang terakhir, jangan bersikap sombong atau riak. Riak ini artinya apa, nak? Ada yang tahu riak? Pamer, Bu. Pamer. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu jangan diiringi rasa sombong dan riak tadi. Supaya menjadi amal ibadah yang berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang untuk memperdalam materi kita, mari kita berdiskusi. Ibu bagi dua kelompok. Kelompok satu, Hikmah, Izawati, Jayantoni, Jarni, Hasanuddin. Kelompok dua, Hendriani, Ernawati, Ilyas, Udi Kamsir,
Ilyas tadi belum ya? Nah, Imaya itu kelompok 2. Kelompok 1 ini bahasannya masalah makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kelompok 2 membahas tentang contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Ibu persilakan dalam jangka waktu 5 menit nak ya. Ya, bagus. Kelompok 1 sudah mengumpulkan. Mana yang kelompok 2-nya? Sudah? Ya, udah selesai kelompok 2-nya. Nah, mari kita presentasikan dulu. Coba kelompok 1 dipresentasikan dulu hasil dari diskusinya tadi. Iya, bagus. Jadi Ibu simpulkan yang bahasan dari kelompok 1 tadi masalah makna beriman kepada malaikat. Jadi makna beriman kepada malaikat itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, terus kita lanjutkan yang kelompok 2. Coba kelompok 2 dibacakan presentasi hasil diskusinya. Iya, bagus. Ada kelompok 1 yang mau menanggapi? Silakan. Ya, Ibu Iza. Iya, bagus sekali. Ya, tanggapan dari Ibu Iza. Ya, kita kasih aplaus dulu. Terima kasih kepada Ibu Iza telah menanggapi dari kelompok 2 tadi. Bisa kita simpulkan bahwasannya contoh perilaku yang perlu kita tanamkan dalam beriman kepada malaikat Allah itu berkata dan berbuat jujur dimanapun dan kapanpun, patuh dan taat terhadap perintah dan larangan dan menjauhi larangan Allah, melaksanakan tugas bertanggung jawab dengan penuh keikhlasan, bertindak hati-hati dalam suatu perbuatan dan perkataan, dan memiliki rasa empati terhadap orang lain. Memiliki rasa empati terhadap orang lain di sini nak maksudnya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Ya. Apa yang dirasakan oleh teman kita yang membutuhkan ya. Yang membutuhkan pertolongan dari kita. Nah, dari kesimpulan tadi, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang belum jelas? Baik itu dari pengertian makna beriman kepada malaikat, ataupun contoh perilaku iman kepada malaikat. Silakan yang belum jelas. Ya, coba Pak Ilyas, mau nanya apa? Malaikat itu katanya banyak, Bu. Kok di situ hanya ada 10, Bu? Ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Sekarang ada kawan-kawan yang lain mau menanggapi? Ya, silakan Henry. Coba. Coba Henry. Ya, bagus jawaban dari Henry. Ibu tambahkan ya. Malaikat itu memang banyak. Tapi yang wajib kita imani ada 10 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar Nakir, Rakib Atid, Ridwan dan Malik. Ada lagi yang lain? Yang belum jelas? Iya, kalau sudah jelas, untuk pertemuan kita hari ini, cuman batas di sini saja yang sudah kita simpulkan tadi materinya, makna beriman kepada malaikat dan contoh perilakunya. Dan untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian baca ulang pengertian dari beriman kepada malaikat dan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Dan dibuat ringkasan, nak ya. Dibuat ringkasan, kalian kumpul sebelum kita melanjutkan materi kita untuk pertemuan kedua, yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang beriman kepada malaikat Allah. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini.
Semoga kita bisa menerapkan perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Pak Ilyas dipimpin doanya. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ya, terima kasih kepada Pak Ilyas yang sudah memimpin doa tadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadikan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi per teaching dari Ibu Isnaniarti.